ngikutin tidurnya Nabi gitu kan. Nabi itu, jadi kalau saya pribadi teman-teman sekalian, kan ada quote-quote di era-era motivatornya mas sekarang ini kan, terutama yang berasal dari barat gitu kan. Orang sukses tuh orang yang tidurnya sedikit. Kata-kata itu sering kita dengar. Kalau boleh saya katakan, iya, kalau tidurnya atau tidak tidurnya untuk Allah. Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama besar lainnya memang mereka tidurnya sedikit, tapi ngapain? Baca Quran, ngarang buku gitu kan, ngasih kajian. Nah, kalau ini cuma sekedar nggak tidur untuk urusan dunia, saya katakan ngapain juga. Mendingan apa namanya ya, mendingan kita tetap tidur mengikuti sunnahnya Nabi. Nabi itu tidur kapan? Ada beberapa tidurnya Nabi. Tidur Nabi yang pertama itu adalah tidur siang yang kita kenal sebagai kailullah ya. Jadi tidur sebelum zuhur ya. Ada yang mengatakan sudah zuhur, tapi intinya itu tidur siang lah gitu kan. Kurang lebih sekitar 15 menitan kita tidur. Kemudian nanti Rasulullah SAW tidur lagi. Kapan tidur yang kedua? Tidur malam. Jadi Nabi kita SAW mencontohkan pada Isya itu beliau tidur ya. Nanti tengah malam bangun lagi. Tengah malam bangun lagi, lalu nanti beliau sholat sampai masuk waktu subuh. Nanti subuh, nah antara subuh iqomah itu biasanya jedanya tuh agak panjang, itu biasa beliau tidur lagi, tapi bukan tidur lelap, itu istirahat aja gitu kan. Jadi kurang lebih itu gambaran tidurnya Nabi kita SAW. Ya, jadi itu yang kita contoh. Jadi pertanyaannya, bagaimana caranya supaya tidak tidurnya banyak, ya maka boleh saya katakan ya, lihat dulu niat tidurnya buat apa, ya. Kalau memang ada kebutuhan, ada urgensi yang membuat tidak tidur, maka apa tuh namanya, silakan saja. Tapi kalau boleh saya katakan ya, kalau memang itu memang ditujukan untuk beribadah, ya minta salah satu dengan berdoa, ya Allah cukupkan tidurku yang sedikit ini agar aku bisa beribadah optimal kepadamu. Salah satu caranya, ya. Termasuk orang-orang yang bangun malam itu ya, bangun malam itu maksudnya ketika mereka tidur siang, kemudian Nabi katakan bahwa tidur siang itu akan menguatkanmu untuk bangun malam, gitu kan. Jadi orang-orang yang begadang-begadang itu tidak disyariatkan sebenarnya dalam Islam, kecuali untuk urusan agama. Itu ya. Jadi saran saya sih ngikutin tidurnya Nabi saja, ya. Tapi kalau memang Anda memang membutuhkan tidur yang sedikit dan tetap bisa beraktivitas, nah salah satu saran saya itu memang jangan terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat yang sifatnya simplek ya, kayak ya tepung, nasi gitu-gitu, dikurangi, diganti dengan karbohidrat yang kompleks ya, dan banyakin makan produk-produk yang tinggi antioksidan kalau memang butuh itu. Tapi kalau tidak, kembali saja kepada tuntunan Nabi SAW. Demikian mungkin.